di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan hidup memuliakannya. Yesaya 43 ayat 7. Ia menghendaki agar hidup kita hanya untuk mencapai tujuan itu. Pertanyaannya adalah, melalui jalan mana kita sampai ke sana? Jalan terbaik adalah jalan bersama Tuhan, karena Ia akan meluruskan jalan kita. Inilah jalan lurus yang lebih efektif, bukan jalan berkelok-kelok. Salomo sebagai penulis kitab Amsal menyatakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ini menunjukkan betapa terbatasnya manusia untuk mengetahui mana jalan terbaik bagi hidupnya. Kitab Amsal memberi nasihat pada kita tentang kunci kehidupan dalam bimbingan Tuhan, bahwa Ia sendiri yang akan meluruskan jalan kita. 1. Percayalah kepada Tuhan. Kata percaya diartikan sebagai tindakan mempercayakan diri atau bersandar pada penopang atau bergantung pada pertolongan dan perlindungan. Ayat ini menunjukkan satu-satunya alamat yang dapat dipercayai, yaitu kepada Tuhan saja. Mempercayakan diri di dalam genggaman tangannya, bahwa tuntunannya sempurna dan tidak pernah salah. Sedangkan dengan segenap hati berarti pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Hati merupakan pengendali dalam diri manusia. Karena itu, jika seorang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka ia menyerahkan kendali hidupnya kepada Tuhan. Seorang percaya kepada Tuhan, menantikan tuntunannya dari waktu ke waktu melalui kuasa firman dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. 2. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Janganlah merupakan sebuah larangan untuk tidak menaruh pengandalan hidup pada alamat yang salah. Hampir sama dengan kata percayalah. Istilah bersandar berarti menaruh harapan sebagai pemberi solusi terbaik, atau dapat juga menjadi tempat pertimbangan tertinggi yang dapat menentukan langkah hidup seseorang. Pengertianmu yang dimaksud adalah kemampuan intelektual seseorang dalam menilai sesuatu. Bagian ini memperingatkan bahwa pengertian manusia sangatlah terbatas karena dosa, sehingga kecenderungannya adalah memberi penilaian berdasarkan apa yang jahat. Karena itu, pengertian haruslah tunduk kepada Tuhan. Pengertian atau rasio harus berada di bawah kendali iman kepada Tuhan. Jika tidak, ia menjadi liar dan membawa pada kehancuran. 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan bukan hanya dalam bentuk verbal atau sekedar kata-kata, melainkan nyata dalam segenap tindakan atau tingkah laku setiap hari. Sesungguhnya penekanan dalam bagian ini adalah adanya kesatuan antara pengakuan dan kelakuan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kesatuan pengakuan dan kelakuan akan nampak dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan di setiap lini hidup. Ketaatan yang tidak bergantung pada orang lain atau situasi dan kondisi tertentu, melainkan karena sebuah kesadaran bahwa hidup ini merupakan sarana untuk menjadi berkat. Melalui tingkah laku yang benar, orang lain dapat mengenal siapa kebenaran dan bahkan mengaku percaya kepadanya. Sahabat Iktus, menapaki jalan lurus dalam bimbingan Tuhan adalah kerinduan kita. Seringkali hidup menjadi berbelit-belit, bahkan menemui jalan buntu.
Dapat saja kita berhenti di jalan dan menjadi berputus asa karena perjalanan terlalu panjang dan melelahkan. Karena itu, kita perlu memiliki 3 kunci hidup dalam bimbingan Tuhan. Sejak saya mengalami kelahiran baru, maka saya hanya mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya menundukkan pengetahuan dan pengalaman saya dalam kendali Tuhan. Mengandalkan Tuhan menjadi ciri hidup saya, sehingga orang lain dapat mengenal siapa Tuhan yang saya percayai. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan? Pada bagian mana dalam hidup saya masih mengandalkan pengertian saya sendiri? Apakah saya mengakui Tuhan hanya di mulut saja, ataukah nyata dalam tingkah laku saya? Tuhan Yesus, saya membutuhkan bimbingan-Mu untuk meluruskan jalan hidup saya, bahwa hidup ini hanyalah tentang Engkau dan untuk kemuliaan-Mu. Ajar saya percaya kepadamu dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pikiran saya sendiri. Saya merindukan orang lain di sekitar saya dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya melalui perkataan saya, tetapi juga tingkah laku saya yang berkenan kepadamu. Amin. Percaya bukan sekedar slogan, tetapi nyata dalam pikiran dan tindakan pengikut Kristus. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang